besoknya perang sama alien. Ya, mau menu apapun ada. Menu apapun. Mau jadi apapun. Nah itu yang kadang kita nggak bisa gitu. Dan dia passionate juga waktu itu ya. Passionate. Kan akhirnya dia tinggal di kita. Semenjak kita bikin Tony Blank itu, dia udah nggak di panti lagi, hidupnya di Escort. Nah karena akhirnya kita stop karena kan salah satu ini ya, partner Escort itu almarhum Mas Acong, direkturnya. Ketika beliau meninggal, akhirnya ya udah kita juga waktu itu sudah agak sibuk juga, jadi nggak produksi lagi. Sama karena kita ya. Tapi udah cukup jadi saksi sejarah. Benar. Ya, monumental lah. Kita lebih ke situ, ke monumentalnya enggak. Kalau pencapaian secara ekonomi kita emang nggak nargetin dari awal, emang pure berkarya. Ini kalau orang penonton kita penasaran menonton Tony Blank masih bisa, Pak? Masih di YouTube kan ada. Langsung tinggal search aja ya Tony Blank ya. Itu ada sekitar 42 video kalau nggak salah. Itu nonton ya guys ya. Jangan lupa guys. Itu seru itu. Sebuah mahakarya ya. Nanti linknya di bawah ya guys. Tuh editor lagi tuh kerjaannya. Editor. Bagian sini nih. Pasti naikin nih. Gitu kan. Nah bicara tadi yang akhirnya ke internasional Pak. Itu sebenarnya aku pengen tahu sih. Ini secara awam aja sih. Skemanya tuh gimana sih untuk kayak akhirnya bermain di ranah itu ya. Di ranah produksi internasional masuk ke Indonesia ini. Ya, jadi gini, mungkin sedikit aku ceritakan tentang asosiasi. Ya. Kebetulan aku ketua asosiasi production service se-Indonesia. Ya. Mungkin beberapa orang menyebutnya itu kayak asosiasi fixer, karena emang fixer itu adalah orangnya. Kalau production service itu kan company-nya. Ya. Nah, jadi sekarang itu untuk memasukkan orang asing untuk syuting ke Indonesia itu harus perusahaan yang sudah mempunyai ID penjamin dari Kemenkumham. Jadi kita nggak bisa. Ada lisensi khusus. Lisensi khusus. Karena untuk visa syuting itu hanya production company yang sudah terverifikasi. Dan dia menjadi perusahaan penjamin untuk orang asing itu. Penjamin itu dalam artian luas ya. Terhadap ketertiban dengan hukum yang ada di Indonesia, keselamatannya, tentang pembayarannya, tentang hak dan kewajibannya, itu juga yang kita jagain. Berarti asuransi gitu itu juga semua? Oh iya, semua. Production service itu harus bisa semua. Menanggulangi itu berarti? Iya, kalau kita syuting dengan orang asing, itu melibatkan izin dari 14 kementerian. Semua. Rame juga ya. Itu nggak sesimpel kita kayak izin lokal. Ya kayak ke Pak RT. Iya, bawa surat tugas kan. Gitu. Jadi akan melibatkan mulai dari BIN, Polri, Kumham, Kemenpar, Rekraf, Kemendikbud, Departemen Keagamaan, Kementerian Keagamaan, BKPM penanaman modal, ada beberapa lain, pokoknya ada belasan. Ada belasan ya. Jadi tidak sesimpel kalau kita ngurusin proyek lokal ya. Misalnya kalau sebanyak itu, berarti kan misalkan ada foreign nih, terus dia minta kayak aku udah naskah kayak gini gitu. Nah sekarang bukan harus direview berarti ya sama semua itu. Berarti ada banyak dong penembusannya berarti Pak. Tapi kalau benar, berarti banyak yang nembus Pip. Malah hitungannya iya nggak sih Pak? Gini, jadi nggak naskah sih, lebih ke sinopsis. Mereka mau bikin apa? Iya. Sinopsis. Karena mereka juga nggak bisa baca naskah sekian banyak dan nggak ada waktu juga. Iya. Kami lah yang menjelaskan itu. Kita menjadi bridging buat pemerintah bahwa ini kita mau bikin apa nih di sini, adegannya apa, ceritanya tentang apa. Kita yang menjelaskan. Banyak yang nggak boleh. Ada, beberapa ada. Karena kebanyakan Isu-isunya sensitif. Isunya sensitif. Itu kan tipikal ya di negara kita. Iya. Jadi, makanya sebutan fixer akhirnya Pak ya. Iya, kita fixing the seat. Fixing the Iya. Kita fixing the seat. Iya. Fixer itu fixing the seat. Oke. Jadi kita harus punya kemampuan yang tadi aku bilang, presentasi, negosiasi, diplomasi. Diplomasi ya. Karena urusannya ribet banget. Termasuk ketika ada masalah-masalah di lapangan, kita harus bisa itu. Kontingensinya gimana, mitigasinya gimana. Ya. Itu harus tahu. Exit plan-nya kayak apa. Nah, waktu Julia Robert itu kita bikin ring keamanan berat lapis-lapis. Melibatkan 1.000 orang pecalang. Iya. Waktu Black Hat di Jakarta, Chris Hemsworth yang main, direkturnya Michael Mann. Itu figuran aja 3.500 orang. Wah, seru juga. Selama 5 malam apa 4 malam, adegannya sama di lapangan banteng, orangnya sekian terus.
Itu aku sampai mobile toilet se-Pulau Jawa aku angkutin ke sana. Mobile toilet. Iya lagi itu real. Buat orang gimana Iya mau sih. ke kamar mandi kalau cuman 1-2. Berarti itu juga kayak cateringnya satu pulau lah ya. Dibawa juga ke sana. Namanya runner produksi dan PU itu selalu keliling bawa aqua pakai tosa roda 3 itu muter dua tosa itu khusus tukang Ini air doang. doang dong leader. Iya. Jadi handle project seperti itu memang tantangannya berat dan butuh ketangguhan baik fisik, mental maupun macam-macam lah ya. Tekanan lapangan apalagi itu. Tekanannya Kacau. apalagi Besar sekali itu. benar itu mereka kan demanding banget. Iya. Jadi sebaiknya sama mereka itu kita kalau bisa bilang bisa, enggak bilang enggak. Jangan kita over promise juga. Nanti saya coba, nanti kita usahain bahasa-bahasa standar kayak gitu nggak kepake. Karena kalau kita mending bilang enggak kalau dari awal kita tahu bakalan nggak bisa. Dia akan cari plan lain kalau kita bilang enggak, gitu loh. Iya. Dia ikut mikir. Tapi kalau kita menjanjikan, dia akan kejar itu. Ditagih nanti. Ditagih loh, kamu kemarin nggak bilang. Ya kan? Iya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kadang kita harus tahu pola pikirnya mereka, mindsetnya mereka, dan cara komunikasinya yang strateginya ngadapin pressure kayak gitu. Iya. Nah, mundur dikit nih, Pak. Kalau misal terus akhirnya kan banyak banget nih persyaratan-persyaratan yang untuk sebelum masuk produksi nih ya. Ini produksi udah pasti ribet banget lah ya. Sebelumnya kan juga melewati proses yang cukup panjang. Sebenarnya apa sih kekhawatirannya untuk negara sendiri ya ketika ada produksi luar masuk ke Indonesia? Ya lebih ke ini sih, hal-hal yang sensitif. Jadi beberapa kali itu ada proyek yang dia memang mau mengeksploitasi isu-isu sensitif di Indonesia. Yang mungkin tabu di kita. Tabu di kita dan mungkin tidak sejalan dengan ideologi kali yang mungkin ya. Mungkin membawa image yang negatif buat Indonesia. I see. Ya kan? Ya berarti kayak full exploit kan gitu. Iya, makanya yang menyaring itu banyak kementerian yang keterlibatan mereka itu memang harus ini dari sisi ini aman nggak, ini aman nggak gitu kan. Makanya sampai ada bin juga ya. Makanya. Ntar depan ada tukang bakso. Saya takut ini. Hei, gimana nih? Oh, nih. Kita ntar lewat belakang aja pulangnya. Kita pulang ya. Iya. Berarti kalau misalkan ngomongin itu ada contoh kasusnya nggak Pak? Apakah misalkan kayak yang gimana nih salah satu contoh yang mungkin pasti akan ditolak nih kalau secara masuk ke sini contoh kasusnya? Tema besar. Keyword. Gini, waktu itu udah bikin set sepanjang 2 km. Kalau nggak salah di daerah mana ya? Udah masuk ke Jawa Barat lah itu. Udah bikin set Pantai Kuta di sana. Udah siap syuting. Itu langsung di shutdown. Padahal udah prepnya udah mateng, udah tinggal syuting. Udah bikin set sekian banyak jutaan dolar, akhirnya filmnya enggak. Ada hal-hal politis yang harus dijaga. Sangat terikat dengan hal politik. Sangat politik terikat, juga. iya. Makanya kalau tema-tema yang agak-agak sensitif gitu, kita hindarin lah. Ya kita ambil yang lain aja, yang pure action, yang nggak ada hubungannya sama hal-hal yang fiktif banget lah ceritanya ya. Iya, benar. Nggak nyenggol lah ya. Nggak nyenggol. Itu masih aman. Tapi kalau misalnya ketemu sama kasus kayak kemarin gitu ya, kan itu udah rugi tuh pasti, udah jadi dong setnya. Gimana Pak? Terus gimana akhirnya? Resiko. Penyikapannya kalau ke production service-nya ya mereka ngerti itu bukan haknya hak kita. Nah, kita tidak pada kapasitas bisa memutuskan itu untuk berhasil. Berarti tidak disalahkan ke fixer akhirnya. Nggak bisa, itu udah mungkin hitungannya udah force major karena hal-hal yang di luar kekuasaan kita kan. Berarti itu yang emang dilindungi oleh Afif ini kan? Sama asosiasinya Mas ini kan? Ya gini, jadi asosiasi ini bukan melindungin itunya, bukan melindungin proyeknya, tapi lebih kepada kedua sisi. Kita mengamankan citra baik negara kita, tapi kita juga servis ke mereka agar bisa berproduksi di Indonesia dengan baik. Menjembatani lah ini. Betul. Termasuk informasi, kita harus sangat paham tentang budaya kita, geografi kita, demografi, etnografi, semua kita harus tahu. Karena contohnya waktu film Monkey Man, ini beda lagi nih kendalanya. Monkey Man itu kan harusnya syuting di Mumbai. Tapi karena Dev Patel saat itu
tahun depannya sudah kontrak 3 film, mau nggak mau harus syuting saat itu juga di tahun itu. Oh ya. Tapi kan lagi COVID, India lagi lockdown, nggak bisa syuting. Akhirnya kita bawa ke Batam. Nah, akhirnya syutinglah di Batam. Nah, di Batam muncul kekhawatiran lain. Kalau film Mumbai ekstrasnya orang Jawa atau orang Batam kan nggak lucu. Iya juga ya, benar ya, juga. Dan ini film action yang melibatkan ratusan ekstras gitu. Iya. Nah, karena kita paham di Medan ada kampung Keling yang sudah 3-4 generasi orang India beranak di sana, berapa turunan, mereka bisa bahasa Tamil, looks-nya jelas India, jelas mereka. Mereka bisa bahasa Indonesia, mereka sedikit bisa bahasa Inggris juga. Akhirnya kita kirim mereka ke Batam, kita karantina. Berapa taruh pesawat di itu? Hotel. Mereka kita kasih dedicated hotel, nggak campur sama tamu yang lain. Kru pun gitu, kita bikin sistem bubble waktu pandemi. Oh iya, karena ada masalah pandemi. Iya, karantina apa jadi. Nah itu akhirnya kita harus improve kan, mau nggak mau ngikutin semua SOP yang COVID. Kita juga koordinasi dengan Satgas COVID-nya Batam, kita harus tahu daerah mana yang ini zona merah, zona apa, hijau, kuning, apa kita harus paham, update terus kayak ngecekin bursa saham itu. Tiap pagi gitu ya. Iya. Oh ini udah aman ini. Iya. Nah sejauh itu tugas kita gitu loh. Maksudnya harus sedetil itu untuk keselamatan mereka juga kan. Kalau sampai ada yang terinfeksi kan kita juga. Nah, itu dia. Iya kan. Malah batal. Iya sih. Nah hal-hal yang kayak gitu yang kita harus paham. Mereka kan ekstras gimana? Karena kita tahu tentang kekayaan sumber daya alam dan manusia Indonesia, kita tahu ya udah kita ambilin di Medan, nggak usah ngimpor dari sana kan? Kosnya juga lebih tinggi dong. Iya, jelas benar-benar. Berarti kalau misalkan kayak gitu ada hubungan juga tektokan terus sama produser yang filmnya? Oh iya harus. Kan mereka kesini semua. Mereka kesini semua ya berarti. 7 bulan itu dari location scouting awal itu 7 bulan. Ya. Kesannya tuh kayak jadi tim produksi di sininya gitu ya. Kalau IO lokalnya. Iya, benar. Sesimpel itu. Iya. Cuman kalau IO kan udah ketahuan kebutuhannya adalah panggung, sound, lighting. Kalau kita kan lokasinya beda, ceritanya beda, genrenya juga beda. Bikin film action kita harus nutup kota Batam, adegan tabrakan. Kalau event kan enggak. Panggung lo ukuran berapa gitu. Satu venue doang kan. Lebih gampang ininya, ngitungnya lebih gampang. Kalau ini kan banyak hal-hal yang selalu improve terus kan. Iya, ada tekanan dari masyarakat, ada penolakan dari masyarakat sekitar enggak, ada sensitivitas terhadap isu-isu lokal enggak. Kita harus bisa nyaring itu semua. Iya. Nah, tapi kalau sama si foreigner ini, misalnya siapa produksi di luar ini, itu secara kerjasama gimana Pak? Apakah ada nggak sih perbedaannya mungkin, atau kayak pengalamannya sama mereka lebih enak di apanya? Kayak misalnya jam kerja atau apa? Oh ya, kalau itu udah jelas. Udah jelas tuh ya? Secara fee udah jelas. Lebih sehat tuh ya? Nah, Mur tuh. Bahkan waktu aku Michael Mann, waktu film Black Hat, aku setengah nggak percaya ketika kita masuk weekend itu dibayar double. Kita masuk weekend dibayar double. Double gaji. Double gaji. Ketika kita masuk hari raya, waktu itu emang lagi lebaran, dibayar triple. Ya kita akhirnya pas nerima transferan fee, aku kaget. Aku nanya ke finance, ini nggak salah itu? Enggak, emang begitu. Cara berhitungnya emang begitu. Makanya kita ngisi form. Clock in istilahnya, jam berapa aku masuk, jam berapa aku pulang. Hasilnya, overtime itu, uang OT ku lebih gede dari fee-ku. Percaya. Indonesia nggak mau gitu Pak? Indonesia? Itu yang kita belum nyampe. Iklim kita belum sampai situ. Karena mereka punya peraturan seperti itu karena mereka terikat dengan asosiasi-asosiasi. Kita punya asosiasi Pak. Nah, kekuatan asosiasi kita mungkin belum sekuat mereka. Kan baru-baru aja tahun kemarin asosiasi writers-nya Hollywood. Oh iya. Itu kan strike. Mangkrak. Kenapa tuh? Mogok kerja. Itu industri nggak jalan loh. Satu asosiasi doang. Karena rise of AI gitu loh. Iya. Nah itu sama aktor waktu itu. Asosiasi aktor, Actors Guild namanya. Itu dia juga mogok. Itu berhenti industrinya. Di kita nggak bisa. Ya, ngerti. Belum punya posisi seperti itu.
Tapi akan menjadi concern kita bersama untuk bahkan kayak di syutingan mereka itu ya, asuransi itu wajib banget. Asuransinya nggak cuma kesehatan dan kecelakaan kerja, tapi produksinya yang diasuransi. Nih aku cerita, waktu Amphibius, waktu itu aku syuting dengan director dari Amerika, spesialis film science fiction, namanya Brian Yuzna. Waktu itu kita unboxing pakai kamera RED 3D pertama di Indonesia. Itu dari Singapura waktu itu, rentalnya dari Singapura. Kameranya gede banget kan, 3D kan jadi kayak robot gitu. Nah, hari keberapa ada bautnya dia itu yang rusak. Kita nggak bisa syuting. Tapi kru dan pemain kan udah di situ semua. Udah di hotel semua. Argo ini jalan dong, nggak mungkin nggak kita kasih catering kan, walaupun syutingnya berhenti karena baut itu. Akhirnya baut itu harus pesan ke PS Teknik Jerman. Jadi kita berhenti cuma gara-gara baut itu, karena nggak ada ukurannya di Indonesia. Di custom pun nggak ada. Udah dibawa ke tukang bubut yang emang spesialis kalau kita syutingan di daerah di Jakarta, di Tebet kalau nggak salah. Emang udah ada orangnya ya? Udah ada orangnya yang biasa kita custom ya. Tapi itu nggak bisa. Harga baut Jerman tuh guys. Harus ke PS Teknik Jerman dan itu harganya satu baut itu $400. Imbasnya apa? Kan berarti boncos kan? Iya. Argo seminggu ini siapa yang mau cover? Ini kan di luar budget awal. Nah, kelebihannya mereka kalau kita pakai asuransi, ini di cover asuransi. Oh gitu. Bahkan klaim-klaiman asuransinya masih lebih, malah untung. Itu bedanya yang kita belum punya. Iya. Ini aku patah syuting di Batam, kecelakaan tunggal, operasi 40 juta ya dibayaran produksi. Asuransi. Coba kalau di kita. Benar juga ya. Paling, takut lagi saya. Paling lanjut enggak, paling maksudnya kayak lanjut nggak apa? Ya solidaritas sesama filmmaker gitu maksudnya. Gitu. Ya asuransi ada, cuma open donasi ya. Open donasi gitu kan biasanya. GoFundMe gitu ya. Sama story IG. Tapi sistem produksi di kita juga nggak bisa disalahin karena emang budgetnya nggak ada untuk itu. Ya. Paling kita ada kontingensi berapa persen ya. Tapi untuk mengcover hal-hal itu kayaknya nggak sampai situ. Paling ya produksi nyumbang gitu kan. Kalau di sana nggak bisa dituntut oleh si asosiasi. Nah, fungsinya si asosiasi ini bahkan sampai ke advokasi. Kalau ada masalah kayak gini, yang emang menjadi kewajiban dari PH atau studio. Ya. Jadi dia mengamankan anggota-anggotanya dengan advokasi kalau ini sampai terjadi one prestasi terhadap anggotanya. Itu sampai ke sana fungsinya asosiasi. Tapi untuk mencapai asosiasi seperti itu di Indonesia ini kira-kira butuh kayak berapa milenial, Pak? Ada atau mungkin kayak apa berapa bulan bisa? Ada acara-acara atau apa sih yang perlu dibenahi ini? Ada backdoor-nya gitu misalkan. Pemerintah juga mungkin? Sudah kita sering gaungkan kalau kita kan sering FGD sama pemerintah ya, dengan beberapa institusi. Kita udah sering ngomongin itu. Yang namanya asuransi, tax rebate, cash rebate, insentif, itu udah sering kita gaungkan karena hal-hal itu yang kita kalah sama negara tetangga. Nah, di regulasi pun aku berkali-kali kehilangan kesempatan dan ini aku sudah sering ngomongin ke pemerintah. Kita perlu adanya tax atau cash rebate. Pengembalian pajak. Itu yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Sementara Thailand, Malaysia, Singapura, tetangga ini semua punya 30% tax rebate. Akhirnya yang tadinya mereka udah suka dengan lokasi di Indonesia, geser ke sana. Ini baru aku alamin tahun kemarin. Aku udah location scouting sama tim dari Belanda. Mereka suka dan kebetulan skripnya itu story-nya di Indonesia tentang Perang Dunia Kedua di Indonesia. Mereka udah suka, tapi gara-gara kita nggak punya tax rebate, mereka pindah ke Malaysia. Itu nggak sekali dua kali. Ya. Nah, pernah juga kasus kita kehilangan job ke Thailand, mereka ke Thailand, karena lebih murah dianggapnya, karena nggak bisa jadi karena kita nggak punya tax rebate, jadi dihitung-hitung, cost-nya akan jadi lebih tinggi kalau ke Indonesia. Tapi di sisi lain, aku juga pernah punya pengalaman skrip yang nggak seharusnya di Indonesia, kayak Beyond Skyline. Itu kan harusnya skripnya di Luang Prabang, di Laos. Tapi aku bisa tarik ke Jogja. Syuting outdoornya Jogja, studionya di Batam dengan Infinite karena mereka yang yang dapat proyek kan mereka. Aku di hire freelance. Nah, jadi
saling apa ya, seininya kita, semenariknya kita untuk tawaran ke mereka tuh apa? Iya, menjualnya. Menjualnya. Tapi kalau yang Laos tadi berarti seringnya di Jogja akhirnya? Jogja dan Batam studionya kan bikin pesawat ruang angkasa kan harus di studio kan. Tapi sebenarnya Jogja ini potensial nggak sih Mas untuk dijual sangat. Apalagi luar negeri gitu? Sangat, kita lagi dilirik sebetulnya sama produser asing.